Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Statistik Analitik. Kali ini kita akan membahas ANOVA 2 arah dengan interaksi atau yang disebut juga dengan ANOVA 2 arah dengan pengulangan. Di sini kita masih menggunakan tabel ANOVA 2 arah, namun ada penambahan lagi nih. Kalau tadi ANOVA 2 arah tanpa interaksi itu hanya ada JKB, JKK, JKG, dan JKT. Untuk dengan interaksi ini ada penambahan yaitu interaksi antara baris dan kolom, ya. Jadi di variabel independen yang di kolom dengan yang di baris ini apakah ada interaksi atau tidak. Nah, di sini ada penambahan itu, ya. Untuk pengukuran perhitungan JKT, JKB, JKK, dan JKB ini adalah sama ya. Namun perlu diperhatikan bahwa di sini ada pengulangan, ya kan? Nah, ada pengulangan bagaimana kita menghitung masing-masing dari JKK dan JKB-nya. Karena di sini jadinya setiap kategori ini akan ditotal. Ya, jadi kalau tadi kan semuanya langsung ya, tapi karena ini ada 2 arah dengan interaksi, maka kita masing-masing kategori ini kita jumlahkan ya di dalam kolomnya dan maupun dalam barisnya. Nah, di sini nanti kita akan lihat jumlah kuadrat kolom dan jumlah kuadrat baris. Kita lihat jumlah kuadrat kolom, kita menentukan total kolomnya dulu. Setelah dibagi ya per kategori, kita tentukan total kolomnya 14 tambah 13 tambah 13 baru 40, 20, 28, dan 32. Sehingga kalau ditotalkan ini adalah 120. Nah, berarti untuk kolom, jumlah kuadrat kolom berarti 40 kuadrat, tambah 20 kuadrat, ditambah 28 kuadrat, dan 32 kuadrat. Ya, dibagi 3 kali 3, 9. Kenapa? Karena di sini ada 3 kali pengulangan data untuk kategorinya masing-masing ya. Ada 9 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi masing-masing ini adalah 9 jumlah datanya, maka dia dibagi 9. Untuk di pengurangannya sama ya, 120 kuadrat dikurangi jumlah total data ya. Jumlah data total datanya ini kita hanya mengalihkan jumlah kolom dikalikan jumlah baris dan dikalikan dengan pengulangannya. Maka ya 4 kali 3 kali 3 sehingga nanti didapat hasilnya adalah 23,11 untuk JKK. Ya, sudah atau kita akan menghitung untuk JKB berarti kita dari total baris ya, karena jumlah kuadrat baris. Berarti 40 kuadrat tambah 38 kuadrat ditambah 42 kuadrat. Nah, masing-masing ini dibagi di 4 kali 3. 4 ini dari metodenya kan ada 41, 2, 3, 4, dan pengulangannya 3. Ya, jadi ingat-ingat ada penambahannya di sana untuk perhitungan JKB dan JKT-nya ya. Mohon maaf, untuk perhitungan JKB dan JKK-nya. Ya. Untuk JKT, tentu saja semuanya dijumlahkan dimulai dari 5 kuadrat paling atas nih, metode 1 sampai 4 kuadrat di metode 4 itu dijumlahkan semua, kemudian dikurangi 120 kuadrat dibagi dengan 3 kali 4 kali 3 ya. Baris kali kolom kali jumlah pengulangan dan hasilnya adalah 116. Oke, untuk JKBK ya, JKBK ini kan untuk interaksi baris dan kolom. Untuk yang JKBK, kita perhatikan ini adalah dari mana nih 14 kuadrat, 13 kuadrat ini dari setiap penjumlahan nih. Nah, ini semua dikuadratkan, kemudian dibagi 3 karena masing-masing pengulangannya ada 3 kan. Nah, itu untuk yang bagian ini. Kemudian dikurangi 40, 38, dan 42 kuadrat ya. Masing-masing ini dibagi 12 itu dari sini, dari baris. 40 kuadrat, 38, dan 42 kuadrat ini ya dibagi 4 kali 3. 4 itu dari jumlah kolom dan 3 adalah dari pengulangannya. Sekarang yang 40 tambah 20 ini adalah dari kolomnya. Ya, dan dibagi 3 kali 3. 3 ini dari kategorinya ada 3 ya, 1, 2, 3 dikali pengulangannya 3.
Jadi kalau kita mau lihat total baris, berarti kita lihat metodenya, ada 4 dan pengulangannya 3, berarti 4 kali 3. Sedangkan untuk yang total kolom, kita lihat bagiannya berdasarkan kategori umur, kategori umur, dengan pengulangan 3 kali, jadi 3 kali 3, 9. Nah, ini hasilnya nanti didapatkan kalau sudah ditambahkan, kalau biasanya kita sebelum-sebelumnya dikurangin ya, kalau ini adalah ditambah 120 kuadrat dibagi dengan 3 kali 4 kali 3. 3 ini adalah baris, 4 kolom, dan 3 ini adalah pengulangan datanya. Didapatkan hasilnya untuk YKBK-nya adalah 31,56. Nah, untuk YKG berarti kita tinggal mengurangi nih. JKT dikurangi JKK dikurangi JKB dikurangi JKBK, maka didapatlah jumlah kuadrat galatnya. Nah, nanti akan dimasukkan ke dalam kolom seperti ini, ya. Kita udah dapat nih tadi JKB, JKK, JKBK, JKG, dan JKT. Sekarang derajat bebasnya. Untuk mengisi derajat bebas, bisa untuk nilai tengah baris ya, jumlah kuadrat barisnya berarti kita lihat barisnya ada berapa tadi? Ada 3 kategori umur ya, berarti 3 dikurangi 1, 2. Untuk kolom, derajat bebas kolom itu ada 4 kolom, berarti 4 min 1 itu 3. Untuk interaksi ini berarti 2 kali 3, 6. Ya. Dan untuk galat ini adalah 3 kali 4 kali 2. Wah, dari mana nih? 3 ini adalah jumlah barisnya, itu jumlah umur tadi, kelompok umur. 4 adalah jumlah kelompok metode, 4. Dan 2 ini adalah hasil dari N-1. N itu adalah pengulangannya 3 ya, masing-masing kolom tadi 3. 3 dikurangi 1, 2. Maka 3 kali 4 kali 2. Hasilnya 24. Nah, untuk totalnya berarti tinggal jumlahkan. 2 tambah 3 tambah 6 ditambah 24. Hasilnya adalah 35. Untuk kuadrat tengah, biasa kita bagi nih, jumlah kuadrat baris kita bagi dengan derajat bebasnya. Maka hasilnya 0,34. Berarti 0,67 dibagi 2, 0,34. Begitupun dengan kuadrat tengah kolom. Berarti 23,11 dibagi 3 hasilnya 7,70. Dan ini pun sama ya, untuk JKBK berarti 31,56 dibagi 6 hasilnya 5,26. Nah, untuk galat sama ya, 60,67 dibagi 24 hasilnya adalah 2,53. Di sini kita ada 3 F hitung. Ya, nambah lagi. Kalau ANOVA satu arah tadi F hitungannya 1, ANOVA dua arah tanpa interaksi ada 2 F hitung, dan ANOVA dua arah dengan interaksi ini ada 3 F hitung. Untuk F hitung yang pertama, ini adalah kuadrat tengah baris dibagi dengan kuadrat tengah galat. Jadi pembaginya untuk F hitung ini semua sama ya, kuadrat tengah galat. Jadi kuadrat tengah baris ini 0,34 dibagi dengan 2,53, hasilnya 0,3. Hasilnya adalah 0,13. Nah, untuk yang nilai tengah kolom ini berarti 7,70 dibagi 2,53, hasilnya 3,04. Dan untuk JKBK interaksinya itu berarti 5,26 dibagi dengan 2,53, hasilnya 2,08. Ya. Nah, di sini dengan derajat tingkat alfanya nih, tingkat taruh nyatanya 5% atau tingkat kepercayaan 95%, maka derajat bebasnya untuk numeratornya itu yang ke kanan ya. Numerator itu berarti ke kanan di tabel distribusi F, yaitu adalah 2, sesuai ini 2. Dan untuk denumeratornya kita lihat yang galat. Yang galat ini adalah 24. Berarti 2 ke kanan, 24 ke bawah, itu F tabelnya 3,40. Sedangkan untuk yang nilai tengah kolom ya, untuk yang kolom, rata-rata kolom, ini 3 ke kanan, 2, ini adalah 3 ke kanan dan 24 ke bawah. Hasilnya tabelnya 3,01. Sedangkan untuk interaksi berarti untuk yang interaksi berarti numeratornya 6 ya, karena di sini 6 dan galatnya 24, berarti 6 ke kanan dan 24 ke bawah. Itu hasilnya F tabelnya adalah 2,51. Nah, kita bandingkan setiap F hitung dengan F tabel yang diperoleh.
Untuk baris, ya, untuk kategori umur ini 0,13 F hitungnya dan F tabelnya 3,40. Berarti daerah penerimaannya di H0. Maka umur tidak mempengaruhi penurunan berat badan. Kemudian yang kolom ini 3,04 dan F tabelnya ada 3,01. Berarti 3,04 ini ya F hitungnya lebih besar dibandingkan dengan 3,01. Berarti penerimaannya itu di daerah penolakan H0 ya. Karena 3,04 ini lebih besar dibandingkan dengan 3,01. Oke, berarti artinya metode mempengaruhi, karena kolom tadi metode kan ya, metode mempengaruhi penurunan berat badan. Nah, untuk yang interaksi di sini 2,08 F hitungnya dan F tabelnya 2,51. Berarti tidak ada interaksi antara metode dengan kelompok umur. Nah, di sini ya. Jadi kalau dijabarkan secara generalnya, perhitungan menunjukkan bahwa rata-rata penurunan berat badan pada baris, ini kelompok umur, dan interaksi itu tidak berbeda, masih dianggap sama. Namun sedangkan rata-rata penurunan berat badan dalam kolom, dalam hal ini adalah contoh metode diet, ini dapat dikatakan berbeda. Berarti metode diet ini yang lebih mempengaruhi penurunan berat badan dibandingkan dengan kelompok umur. Nah, sepertinya sudah selesai untuk ANOVA. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.